Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba memperbaiki aki, teman-teman. Di sini kasusnya akinya kadang ada tegangan, kadang enggak. Kita coba korsletkan pakai kabel. Kita cek korsletkan di kepala akinya enggak ada api ya, teman-teman. Tapi kalau kita coba korsletkan di pangkal kepala akinya, ini ada api nih. Kalau di atasnya enggak ada, hanya di pangkalnya saja. Coba kita cek pakai multimeter. Di sini tegangan tertera 12,6 volt. Padahal di kepala aki ada tegangan, tapi dikorsletkan pakai kabel nggak ada api, teman-teman. Di pangkal kepala aki juga sama 12,9 volt. Kita coba cek menggunakan dinamo bekas radiator. Kira-kira bisa muter nggak ini dinamonya? Nggak kuat ya, teman-teman. Ini nggak kuat muter nih, nggak ada arus sama sekali. Ini kemungkinan di bawah pangkal kepala akinya patah, teman-teman. Nanti kita coba bongkar, kita cari penyebabnya. Lanjut di luar ya, teman-teman. Kita kosongkan dulu akinya ya, teman-teman. Kita tuang air akinya ke dalam ember biar nanti bisa kita pakai kembali. Kemudian kita potong kepala akinya menggunakan gergaji besi. Lanjut ke pembongkaran casing aki menggunakan palu dan obeng min atau besi yang dipipihkan. Nanti kita coba putus dari sel yang negatif. Kita putus sambungannya. Kita gunakan pahat. Ini kemungkinan akar masalahnya dari sini, teman-teman. Ini timah yang menuju ke kepala akinya keropos. Di bawah kepala akinya keropos di dalam aki. Jadi kalau dilihat dari luar nggak kelihatan, kayak baik-baik saja, tapi ternyata di dalamnya keropos. Nanti kita cor kembali menggunakan timah batang. Kita cek tiap sambungan selnya, takutnya ada yang longgar atau ada yang putus. Kita cukup cungkil pelan-pelan saja ya, biar nggak patah. Sambungan aman, teman-teman. Untuk penyangganya saya bikin penyangga kayak gini dari
seng yang ditekuk jadi model huruf M seperti ini teman-teman. Kemudian ada timah batang buat nanti kita menyambung timah yang buat ke kepala akinya. Terus untuk melelehkan timah kita gunakan gas torch model seperti ini teman-teman. Kita mal dulu timah batangnya dengan cara memasang tutup aki, kemudian kita potong timah batangnya sesuai kebutuhan. Lanjut ke penyambungan untuk kutub positifnya ya teman-teman. Kita bikin coakan di sini agar nantinya mudah saat kita melakukan penyambungan antara sel. Lanjut ke tahap penyambungan sel. Di sini saya menggunakan las listrik dan saya gunakan kawat las ukuran 3 mm yang ujung kawat elektrodanya sudah saya kupas. Tuang kembali air aki yang tadi kita simpan di dalam ember ke dalam tiap sel aki. Kita ketuk-ketuk sedikit biar nantinya air aki bisa meresap sempurna. Diamkan selama beberapa menit. Kita cek menggunakan kabel yang dikonsletkan. Di sini belum ada api menunjukkan bahwa aki belum ada strumnya teman-teman. Setelah kita diamkan selama kurang lebih 5 menit, di sini multimeter menunjukkan 12 volt. Kita coba konsletkan lagi menggunakan kabel. Ternyata sekarang sudah ada apinya teman-teman. Lanjut ke proses pengeliman. Saya menggunakan lem sealant atau lem kaca yang biasa digunakan untuk mengelim akuarium. Kita pasang terbalik tutup akinya biar mempermudah kita saat pengeleman teman-teman. Setelah lem dituang, kemudian kembalikan lagi tutup akinya dan pasang dengan rapi ya teman-teman. Untuk memperkuat dan mencegah posisi tutup akinya bergeser, di sini saya menggunakan lakban. Lanjut ke proses pengecoran kepala aki. Berhubung saya tidak punya cetakan kepala aki, jadi di sini saya custom teman-teman. Saya bikin sendiri cetakan kepala akinya menggunakan tanah liat yang dipipihkan. Terus nantinya bekas kepala aki dimasukkan ke dalam tanah liat untuk mencetak si kepala akinya. Kita lelehkan timah menggunakan gas torch. Kemudian tuang ke dalam cetakan. Setelah timah mengeras, cabut cetakan, kemudian kita pindahkan ke kepala aki yang satunya. Tuang kembali timah yang sudah kita cairkan. Setelah selesai, kita cek lagi menggunakan multimeter. Di sini voltase menunjukkan 12,7 volt. Lanjut kita tes menggunakan dinamo bekas fan radiator.
Wow, ternyata di sini arusnya cukup besar teman-teman. Saya sempat kaget. Arusnya kuat ya teman-teman. Bisa dilihat. Waduh, dinamo sampai jatuh. Nah, aki sudah normal teman-teman. Dinamo bisa berputar dengan kencang. Oke, cukup segitu dari saya teman-teman. Bila banyak kekurangan mohon maaf. Selebihnya saya hanya berbagi pengalaman saja. Barangkali ada saran dari teman-teman, monggo bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.